Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam edisi HBDA 32, Renungan Kristen tentang 7 tahap kekristenan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi, 7 tahap kekristenan untuk mencapai kesempurnaan. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Jadi manusia adalah fana. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Sekalipun tubuh manusia fana, tetapi manusia dapat mencapai kekekalan hidup. Sekalipun tidak sempurna, tetapi manusia dapat mencapai kesempurnaan hidup. Karena Allah Maha Kuasa, maka Allah dapat melakukan segala sesuatu, mengubah segala sesuatu, di luar ketidakmampuan atau ketidakberdayaan manusia. Kita harus menemukan peta hidup dari Allah. Ibarat orang yang mencari harta karun, dan itu terpendam dan terselubung yang tidak dapat dibaca dan dimengerti oleh mata manusia biasa. Sekalipun tidak dapat dicerna oleh akal pikiran manusia juga. Hanya orang yang hidupnya bergaul dengan Allah yang dapat memecahkan teka-teki hidup kesempurnaan ini. Sebelumnya saudara, saya mengajak mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sekarang Tuhan kami ingin belajar tentang kesempurnaan hidup. Kami ingin berbicara ini Tuhan, karena tertulis di dalam firman-Mu. Kami ingin mengetahui rahasia ini, supaya kami dapat menggapainya untuk menuju pada kesempurnaan dan kekekalan hidup. Di dalam nama Yesus, kami meminta kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa saya mengangkat judul ini? Untuk saya khotbahkan dan ajarkan kepada saudara-saudara. Karena ada beberapa ayat firman Tuhan yang meminta supaya kita hidup sempurna. Kekristenan kita sempurna. Iman kita sempurna sampai pada kekekalan. Adapun ayat-ayat yang kita temukan tentang kesempurnaan, yaitu Matius 5 ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna." 2 Korintus 13 ayat 11, "Usahakanlah dirimu supaya sempurna." Kolose 1 ayat 28, "Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat." Ibrani 11 ayat 40, "Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan." Ibrani 12 ayat 2, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Jadi saudara-saudara, dari firman Allah yang kami baca ini, maka kami menetapkan bahwa ada 7 langkah tahap kekristenan untuk menuju pada kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Yang pertama, langkah pertama, bertobat dan percaya. Langkah kedua, dia harus dibaptis. Langkah ketiga, menjadi anak-anak Allah. Langkah keempat, murid Yesus. Langkah kelima, jadi hamba Tuhan. Langkah keenam, sahabat Allah. Langkah ketujuh, yang terakhir, mempelai Kristus. Saudara-saudara yang kasih, kita akan membicarakan ini dan mulai pada langkah pertama untuk mencapai kesempurnaan, yaitu bertobat dan percaya. Di dalam Markus 1 ayat 15 berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kisah Para Rasul 20 ayat 21, "Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Orang yang bertobat hanya sebatas pada penyesalan akan perbuatan yang salah, tanpa ada dorongan atau perubahan dari Roh Kudus, maka itu saudara tidak ada gunanya. Biasanya pertobatan ini hanya bersifat sementara saja, kemudian akan diabaikan dan melakukan dosa lagi. Saya beri contoh begini saudara-saudara. Seorang datang di ibadah KKR. Setelah ia mendengar khotbah, ia sadar bahwa dirinya telah berdosa dan bertekad untuk memperbaiki dirinya. Tetapi setelah melewati 3 hari setelah KKR, maka ia melupakannya dan terus lagi melakukan dosa. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan atau tawaran dunia, atau masih dipengaruhi oleh iblis.
dan dia mengikuti keinginan hatinya sendiri. Itu berarti bahwa ketika dia berada di gereja atau di balik KKR, ia mengatakan haleluya. Tetapi ketika berada di luar gereja, ia mengatakan haleluya. Saudara-saudara yang kasih, seorang Kristen yang akan masuk pada pertobatan ini harus tahu bahwa peperangan rohani bukan terjadi dalam gereja. Tapi peperangan rohani yang sangat berat terjadi di luar gereja atau setelah kita keluar dari tempat ibadah. Disinilah kita akan diuji dari pertobatan itu. Apakah kita akan menang atau jatuh kembali melakukan dosa? Orang yang sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan dirinya kepada pimpinan Roh Kudus adalah suatu kebenaran dari pertobatan itu. Tidak cukup hanya pada niat atau tekad saja, tetapi dibutuhkan penyerahan diri dan pimpinan diri kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, begitu juga dengan kata-kata percaya. Banyak orang sekarang terlalu mudah untuk berkata, asal kita percaya saja. Apakah asal kita percaya saja itu sudah cukup? Tidak, saudara-saudara. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang percaya, dia harus turut membuktikan dan mengerjakan keselamatan dari kepercayaan itu. Di zaman sekarang orang percaya hanya karena Kristen KTP saja. Ia menjadi Kristen dan berkata percaya Yesus karena memang sejak dulu orang tuanya Kristen. Tapi secara pribadi tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau mereka tidak melihat tanda dan mujizat, mereka tidak akan percaya. Apalagi sekarang banyak gereja-gereja yang hanya menitik beratkan pada kesaksian dan pengajaran tanpa dibuktikan dengan tanda dan mujizat. Dan itu akan lebih parah lagi iman kekristenan di masa sekarang ini. Tapi saya mau katakan sekarang kepada saudara-saudara bahwa sekalipun mereka telah melihat tanda dan mujizat, penyembuhan, dan sebagainya, tetapi sekali hati mereka degil dan keras, maka mereka tidak akan berubah pada pendirian kekerasan hati mereka untuk mereka tidak percaya. Kesaksian dalam Alkitab telah menyatakan bahwa sekalipun Yesus telah banyak menunjukkan tanda dan mujizat, namun banyak orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 23-25 tercatat. Dan sementara ia berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan tidak seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi saudara-saudara begini, kalau orang itu berkata bahwa ia percaya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepadanya atau kepada orang itu, maka percaya itu tidak ada arti dan manfaatnya. Banyak orang-orang yang bukan Kristen sekarang telah menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus memang mempercayakan dirinya kepada mereka. Kita dapat temukan seperti Bapak Yusuf Roni, Bapak Bambang Nurseno, Bapak Sanuddin Ibrahim, dan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan. Saya kira saudara, itu langkah yang pertama. Kita akan pindah pada langkah kekristenan yang berikut untuk menuju ke kesempurnaan pembaptisan. Saudara-saudara, setiap orang yang sudah bertobat dan percaya harus dibaptis. Dan harus melalui 3 baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan api. Ini telah saya jelaskan dalam khotbah yang berjudul Baptisan yang Mempersatukan. Silakan saudara mencari di dalam siaran di YouTube saya, sebab saya tidak menjelaskan lagi di sini. Hanya saudara-saudara yang saya mau tegaskan dalam langkah atau tahap 2 ini adalah seperti saya akan berikan contoh seperti ini. Soal pembaptisan. Kalau Anda sudah mandi bersih, tetapi masih menggunakan kembali baju yang kotor, maka Anda tidak akan merasa nyaman. Atau sebaliknya, Anda tidak mandi tetapi memakai baju bersih, maka Anda juga akan merasa tidak sehat. Coba kalau Anda buktikan dari 2 cara ini. Jadi saudara-saudara, seorang yang sehat jasmani dan nyaman rohani harus mandi bersih di dalam air baptisan dan menggunakan baju baru dan bersih di dalam Kristus Yesus.
itu saudara-saudara, langkah kesempurnaan berikut adalah langkah yang ketiga, yaitu menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, langkah ini setelah kita bertobat, percaya dan dibaptis, maka kita akan mendapatkan pengakuan sebagai anak, yaitu sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 17 berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, ciri-ciri atau tanda-tanda anak-anak Allah kita dapat temukan dalam firman. Matius 5 ayat 9, ciri-cirinya pembawa damai. Mengasihi musuh, Lukas 6 ayat 38. Diberi kuasa oleh Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Dipimpin roh Allah, Roma 8 ayat 14. Suka bersaksi tentang Tuhan, Roma 8 ayat 16. Memiliki iman Yesus Kristus, Galati 3 ayat 26. Memiliki kasih karunia Bapa, 1 Yohanes 3 ayat 1. Mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintah Allah, 1 Yohanes 5 ayat 2. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Jadi pada tahap sebagai anak, yang harus dia lakukan adalah terus menerima pengajaran tentang Allah. Soal pengajaran, Amsal berkata begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-saudara, kita harus berusaha supaya kita tidak menjadi anak yang terhilang. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, di mana yang bungsu menjadi anak terhilang keluar, artinya ia pergi meninggalkan Bapa atau meninggalkan Tuhan dan mengikuti cara hidup dan keinginan dunia, yaitu hidup berfoya-foya dan berpesta pora. Sedangkan anak yang sulung terhilang ke dalam, karena sekalipun ia telah hidup setia setiap hari dengan Bapa atau Tuhan, tetapi ia tidak menggunakan semua fasilitas dan kekayaan dari Bapa atau Tuhan, karena ia tidak tahu bagaimana menggunakannya itu. Saudara-saudara, banyak anak-anak Kristen mengalami seperti ini. Sekalipun ia setiap hari masuk gereja dan rajin dalam persekutuan ibadah, tapi ia tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekayaan dari kasih karunia Allah ini. Nah, ini yang sangat disayangkan, saudara, sampai anak itu terhilang ke dalam. Saudara-saudara, kita melihat langkah berikut atau tahap berikut yang keempat adalah menjadi murid Yesus Kristus. Menjadi seorang murid adalah satu langkah ke depan sesudah menjadi anak tadi. Kalau anak dia banyak menerima pengajaran dan bimbingan, maka sebagai murid dia harus banyak belajar. Artinya ia harus inovatif dan kreatif, ingin mengetahui sesuatu yang ia tidak tahu, punya dorongan dan prestasi, berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Jadi murid di sini adalah masa-masa menerima pendidikan dari Allah di dalam Yesus Kristus sebagai murid yang terbaik. Menjadi murid Kristus berarti siap tanggap terhadap perubahan dan merespon perubahan itu. Murid Kristus harus disiplin dalam iman, giat belajar kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, di dalam Lukas 6 ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Di dalam Yesaya 50 ayat 4-5, di mana Tuhan Allah memberikan lidah seorang murid dengan tujuan untuk memberi semangat baru dan juga ketajaman telinga untuk mendengar. Jadi saudara-saudara, seorang murid harus memiliki kepekaan dalam penglihatan, dalam pendengaran, dan dalam perkataan. Disinilah Rasul Paulus menjelaskan dalam Ibrani 5 ayat 14, di mana menjadi murid Kristus Yesus menerima makanan keras supaya menjadi dewasa dan harus mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tuhan Yesus pernah berucap kata, supaya semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Itu tahap yang keempat, saudara-saudara, atau langkah yang keempat. Sekarang kita akan masuk pada tahap yang kelima, yaitu menjadi hamba Tuhan.
Saudara-saudara, hamba di sini bukan dalam arti seorang budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya. Tapi hamba di sini adalah utusan atau pekerja Allah yang sudah akil balik. Artinya sesuatu yang sudah memiliki tanggung jawab dan keteladanan dari kehidupan Kristus Yesus. Hamba di sini dalam 5 jawatan telah sampai pada tahap pengajaran, menerima pewahyuan Allah dan berprofetik dari Tuhan. Menjadi hamba Tuhan setelah ia telah melalui proses pengajaran dan pembelajaran melalui seorang murid. Biasanya hamba di sini dapat kami sejarkan dengan tingkat sebagai seorang guru yang melaksanakan kurikulum Allah. Hamba di sini memiliki suatu batas keilahian Allah dan menyadari kemanusiaannya. Dan hamba tidak boleh melakukan sesuatu di luar batas kewenangan Allah. Hamba hanya melakukan tugas apa yang diperintahkan Tuhan saja. Saudara-saudara, kitab Daniel menyebutkan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel adalah hamba-hamba Allah yang hidup. 1 Korintus 4 ayat 1. Kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kolose 3 ayat 24. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 2 Timotius 2 ayat 24. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi ia harus ramah terhadap semua orang. Cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka bertobat dan memimpin mereka mengenal kebenaran. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu ada yang menarik, ya, setelah saya baca mengenai hamba. Ada 2 kali sudah dituliskan dengan perkataan yang sama, yang saudara pertemukan baik di Wahyu 19 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 9. Tercatat begini, maka tersungkur Yohanes di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi saudara-saudara, suatu pengalaman Yohanes yang terulang kembali. Karena dia sebagai hamba Tuhan, tapi dia juga sebagai rasul Tuhan, sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kita akan masuk pada tahap berikutnya. Pada tahap ke-6, langkah ke-6 untuk hidup Kristen kita menjadi sempurna, yaitu menjadi sahabat Allah. Di dalam Amsal 17 ayat 17, saudara, tercatat seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan Amsal 18 ayat 24 berkata sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa ia adalah sahabat Kristus Yesus. Yakobus 2 ayat 23 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu saudara-saudara, Abraham disebut sahabat Allah. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, Yesus berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kami lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang dulu kedengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudara, memang benar. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sahabat akan tahu apa isi hati dan perasaan dari temannya atau sahabatnya. Ia akan mengerjakan tanpa diperintah dan ia tahu apa yang harus dikerjakan. Benar dan tidak salah dan tidak akan mengecewakan. Sahabat akan berpikir keberhasilan temanku adalah keberhasilan diriku juga. Kebahagiaan sahabatku adalah kebahagiaanku juga. Ia akan merasa sakit kalau sahabatnya sakit. Ia akan tertawa ketika sahabatnya bergembira. Saudara-saudara, saya tidak pernah mendengar bahkan membaca bahwa istri sahabat suami atau anak adalah sahabat orang tuanya. Karena sahabat ini tercipta adalah sesuatu yang memang terjadi sekalipun tidak ada hubungan genetika atau pertalian persamaan darah. Sahabat adalah orang yang kita percayakan sepenuhnya tanpa ada rasa ragu dan curiga. Kita lebih percaya sahabat kita daripada saudara atau anak kita sendiri. Saya beri contoh begini, saudara-saudara. Uang yang ada pada diri kita kalau ada di laci atau kunci rumah kita
atau kunci lemari, atau surat-surat berharga dan lain-lainnya, kita akan lebih percaya menyerahkan pada sahabat kita yang kita percaya daripada saudara, daripada tetangga kita, atau daripada anak kita sendiri. Karena saudara-saudara, persahabatan yang sudah kental adalah sahabat yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ketika Tuhan mengangkat dan menjadikan kita sahabatnya, berarti telah terciptanya hubungan karib yang sangat terbuka. Di antara Tuhan manusia tidak ada rahasia lagi. Karena bila mana manusia itu telah menjadi sahabat Allah, berarti ia telah menjadi satu jiwa dan satu roh dengan Allah. Manusia dapat mengetahui isi hati Allah, sifat-sifat Allah, bahkan tujuan hidup dari Allah di dalam diri manusia itu. Ingat saudara-saudara, ketika Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, maka berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi saudara-saudara, karena dekatnya Abraham dengan Allah, maka Abraham menjadi sahabat Allah. Saudara-saudara yang kasih, langkah yang terakhir, tahap yang terakhir, hidup kekristenan menjadi sempurna adalah menjadi mempelai Kristus. Saudara-saudara, mungkin saudara banyak mendengar kata-kata teman tapi mesra. Dan akhir dari persahabatan adalah cinta. Dan buah cinta adalah perkawinan atau rumah tangga. Bukankah perkawinan itu ada karena adanya mempelai? Karena itu saudara-saudara, saya tertarik dengan perkataan Nabi Yesaya berkata begini. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Oh haleluya, luar biasa saudara-saudara. Ketika kita menjadi mempelai Tuhan, betapa bahagianya kita. Karena Alkitab mencatat, Allahmu akan girang hati atasmu. Oh haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begini. Di dalam Yohanes 3 ayat 29, berkata yang mempunyai mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara-saudara, Yohanes ini memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Yohanes adalah sahabat Kristus dari mempelai laki-laki itu. Sedangkan mempelai perempuan adalah jemaat atau gereja Tuhan. Inilah suatu tingkatan kesempurnaan hidup yang telah didengar dan disaksikan Yohanes Pembaptis dengan penuh sukacita ketika Yesus Kristus menyatakan cinta dari isi hatinya kepada manusia, kepada orang percaya, kepada jemaat, kepada gereja Tuhan, untuk Tuhan Pinang sampai pada perkawinan anak domba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat hebat dan luar biasa saudara. Yang menjadi mempelai Kristus dan masuk dalam rancangan perkawinan keluarga Allah, saya dapat bagi dalam dua hal kesempurnaan hidup itu, yaitu satu, menjadi mempelai Kristus di saat kita masih di dunia. Yang kedua, menjadi mempelai Kristus saat Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia, kemudian diangkat dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Kita mulai yang pertama saudara, menjadi mempelai Kristus saat kita masih di dunia. Ini akan berbicara tentang kerajaan Allah, di mana dalam dunia terciptanya keluarga Allah, di mana Allah sebagai kepala keluarga. Dalam proses kehidupan keluarga Allah akan melahirkan benih ilahi, di mana kapasitas istri atau mempelai wanita akan mengandung Roh Kudus untuk melahirkan buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran. Jadi benih yang dibuahi oleh Allah akan melahirkan sesuatu yang baru dan yang sempurna. Nah, itulah kesempurnaan hidup di tahap yang paling akhir ini saudara. Di dalam Matius 9 ayat 15 jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Oh sudah tentu tidak saudara. Yang kedua tadi, menjadi mempelai Kristus saat Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia, kemudian diangkat ke dalam pesta perkawinan domba Allah. Ini akan berbicara tentang kerajaan sorga saudara-saudara. Di mana kita orang percaya, jemaat Tuhan adalah gereja Tuhan, adalah mempelai wanita dan Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Dalam Wahyu 21 ayat 9 berkata, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya
rasa sudah cukup kita mengetahui suatu pengajaran yang sangat berharga yang perlu kita ketahui bersama, di mana kita bertobat percaya sampai kita menjadi mempelai Kristus menuju pada kesempurnaan hidup. Dan saya mengharapkan kita menjadi pengantin perempuan dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Maka sebagai penutup dalam khotbah ini, jadilah sempurna karena Allah di dalam Yesus Kristus adalah sempurna. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah selesai mengajar tentang tahap atau langkah-langkah mencapai kehidupan sempurna di dalam Kristus. Dan apa yang sudah kami dengar, kami terima dengan sukacita. Mampukan kami Tuhan mengikuti langkah-langkah ini, supaya kami dapat mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Haleluya, amin. Demikian saudara, khotbah dan pengajaran saya pada HBDA ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.